Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warjukna tiba'ah wa arinal batilan batila warjukna tinabah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita akan lanjutkan perjalanan belajar Aki tentang program KB, walaupun Aki sudah kurang lebih ya dari 71 sampai 93 itu 20 sekian tahun ditugaskanlah ke Pandeglang. Di Pandeglang Aki mendapat guru yang baik juga. Ya, banyak latihan di Pandeglang, walaupun di Pandeglang itu 3 tahun juga tidak nyampe. Yang paling intensif diskusi dengan pimpinan daerah yaitu dengan Pak Bupati. Biasa Pak Muhammad Jan itu paling senang, walaupun sebetulnya Aki itu di Pandeglang itu dengan 2 bupati, yaitu dengan Pak Yitno, tapi Pak Yitno hanya akhir saja itu, kurang lebih 6 bulan karena Aki juga keburu dipindahkan ke Tangerang. Setelah Aki ditugaskan mendatangi ulama-ulama tentang bioskop yang kemarin kita urai, ternyata dilaporkan kepada Bupati, Bupati itu ngomong. Itu biasanya diskusi dengan Aki di ruang merah disebutnya. Ruang merah itu di pendopo bagian belakang serba merah. Catnya merah, karpetnya merah, kursinya merah. Disebutlah ruang merah. Disitulah Aki sering makan durian bersama Pak Bupati. Karena Aki mungkin tidak ada dengan nyonya ya, tidak dengan istri di sana, sehingga kalau sore-sore Aki suka ditelepon harus ke pendopo. Beliau berbicara begini, gimana Rukman Hakil dari daerah? Nah, Aki bilang bahwa ternyata Pak, 10 yang kita sampaikan tentang manfaat ditolak oleh 1 yang madorot. Nah, kata Pak Bupati, itu sikap orang Pandeglang seperti itu. Jadi Rukman akan kerja di Pandeglang itu hati-hati bahwa dia akan lebih mengutamakan menolak bahaya daripada merebut 10 manfaat. Gitu. Nah, sekarang kita kaji pekerjaan kita tentang keluarga berencana. Apakah banyak madorotnya atau banyak manfaatnya? Dan walaupun banyak manfaatnya, kalau madorotnya 1 dianggap oleh orang lain, itu akan ditolak. Hanya kita jangan takut. Nah, gimana kajiannya? Begitu. Menurut Pak, saya tidak tahu nih gimana. Karena saya itu kalau dalam hal-hal yang seperti agama, saya awam sekali. Gak apa-apa katanya. Kan kamu tahun ini ya, waktu itu kan baru masuk ke Pandeglang, saya akan berangkat haji kan 94. Sedangkan ke Pandeglang kan 93. Jadwal saya ke 94 berangkat ke haji. Nanti akan belajar lebih banyak, kata beliau. Yang penting gini Rukman, sekarang apa kaji tugas-tugas kita di alam dunia. Kita itu kan ditugaskan oleh Allah, ada di alam dunia ini disebut dengan Khalifatul Filar atau Khalifah di muka bumi. Jadi Khalifah itu katanya bukan Rasul saja, kita juga sama Khalifah. Tapi kita terbatas pada kelompok mana dan pada bagian mana. Begitu menurut beliau. Selanjutnya Pak gimana? Kata beliau ini ada 6 rumusan saya. Nanti Rukman harus koreksi ya. Wah boro-boro ngoreksi dalam hati ini. Wah ngerti juga enggak. Kata beliau tugas kita di alam dunia itu yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sebetulnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan itu Aki membahas tentang iman. Apa iman itu? Iman adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada 6 yang tertulis dalam rukun iman, kata beliau. 1 iman ke Allah, 2 iman kepada Rasul, 2 iman kepada malaikat, 3 kepada Rasul, 4 kepada kitab, 5 kepada hari akhir, dan 6 kepada nasib baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau nanya lagi ke Aki, berapa yang nyata kelihatan oleh kita? Saya tidak bisa
walaupun kita tidak lihat, tapi orang menyatakan bahwa yang nyata itu hanya dua. Satu adalah Rasul, dua adalah kitab. Kalau kitab sekarang juga kita cuma bisa ketemu, kalau dengan Rasul kita tidak ketemu. Tapi kita yakin bahwa Rasul mah ada di dunia. Selainnya itu adalah goib. Allah goib, malaikat goib, hari akhir goib. Kapan kita tahu? Yang terakhir juga adalah kodok dan kodar itu ya. Nasib baik dan buruk itu kan tidak tahu. Jangankan nasib yang lebih panjang, besok hari juga kita tidak tahu nasib kita akan apa. Itu goib semuanya. Nah, jadi jelas bahwa iman itu adalah keyakinan. Keyakinan kita bahwa Allah ada, malaikat ada. Sekarang Rukman terapkan itu kepada pekerjaan kita, yaitu KB. Balik nanya beliau, yakin nggak Rukman dengan KB ini masyarakat Pandeglang akan sejahtera, akan bahagia, akan mawadah, warohmah, sama walah gitu ya. Mawadah, sakinah, warohmah itu kan akan itu yakin. Nah, Aki gak belum menjawab, itu kaji dalam hati. Karena kalau kita yakin bahwa itu adalah pekerjaan yang baik, bahwa itu adalah satu keimanan kita kepada hal-hal yang diperintahkan atau apa yang menjadi akan baik pada masa yang akan datang, jalan terus. Jalan terus saja. Jangan takut ditentang orang, jangan takut dicemoohkan orang, jangan takut nanti ada sesuatu yang demo segala macam katanya. Itu harus siap mental. Itu di Pandeglang ya, katanya beliau. Siapa gitu ajalah. Ya muhun Pak begitu sambil makan durian kan. Santai aja. Nah, kalau tidak yakin, Rukman jangan memaksakan diri. Itu akan terjadi konflik batin. Konflik batin. Di satu sisi kita bekerja di situ, kita hidup di situ, kita menerima kehidupan, gaji segala macam di situ, tapi hati kita ngambang. Begitu ya, itu dari saya. Kita mundur, kita cari pekerjaan lain. Banyaklah, katakanlah kita jadi pemulung katanya. Asal itu dianggap yakin dan halal. Tapi kalau KB kamu jadi pejabat tapi tidak yakin, jangan, keluar saja. Begitu guru saya yang namanya Muhammad Zen itu. Ya, ternyata Aki juga merasakan. Aki punya PLKB keluaran IAIN di Pandeglang ini. Lupa Aki namanya, sudah lupa namanya. Pada satu saat ada satu pesantren yang menolak KB. Menolak KB pesantren itu. Ingat ternyata diberitahu sama teman-teman bahwa anak itu, PLKB itu adalah keluaran dari pesantren itu. Atau paling tidak adalah kerabat, saudaranya ada di pesantren itu. Aki bilang, sudah kamu sekarang jangan pegang desa. Tidak usah sering datang ke staff meeting dan lain sebagainya. Tapi kamu kembali ke pesantren, kondisikan supaya pesantren itu menerima KB. Supaya gurunya, apalagi kiainya, atau siapa santrinya di situ pada masuk KB. Itu saja tugas dari Aki kepada salah seorang itu. Apa yang terjadi? Ternyata 3 bulan kemudian datang lagi ke Aki si PLKB itu dan membawa SK menyerahkan bahwa dia ingin keluar dari BKKBN. Karena keyakinan itu. Bahwa dia bukan menang, di pesantren itu malah kalah. Karena dia mungkin disebut bahwa ini adalah madorot. Itu saja dari Aki. Kita lanjut besok. Ya, karena ini panjang ceritanya. Billahi bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.